Shalom semuanya, gimana nih kabarnya? Diberkati oleh Tuhan semua kan? Amin, pastinya dong diberkati oleh Tuhan semuanya. Oke, sebelum kita masuk di kebenaran firman Tuhan, kira-kira apa nih yang bakal kita bahas kali ini? Ada yang tahu nggak? Nah, yang kita bahas kali ini adalah apa itu Alkitab dan peran apa yang kita dapatkan dalam Alkitab. Apa itu Alkitab dan peran apa yang kita dapatkan dalam Alkitab? Ada yang tahu nggak apa itu Alkitab dan peran apa yang kita dapatkan dalam Alkitab? Buat teman-teman yang udah tahu, tenang aja, gak usah khawatir. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Pasti semuanya udah pada penasaran kan? Kalau penasaran, langsung aja saksikan video ini dari awal hingga akhirnya. See you, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Halo Yuski, gimana kabarnya? Aku kabarnya baik-baik saja sih. Kalau kamu gimana? Wah, syukurlah deh. Kalau aku sih setengah baik, sama gak baik. Tengah. Gimana maksudnya? Ya gimana sih? Aku susah jelasnya. Aku sedih banget. Sedih kenapa? Akhir ini ada masalah. Aku udah berdoa sama Tuhan, tapi kenapa ya nggak selalu bisa membalas doaku? Karena gimana ya supaya masalah aku cepat selesai? Gimana ya? Rizky bisa ngasih solusi nggak buat aku? Bukan teman baik aku, mungkin kamu bisa memberikan rasa dan ini. Bener sih, aku juga akhir-akhir ini juga ada masalah sih. Apalagi susah untuk diselesaikan. Kadang kalau doa gitu ya, doaku itu Tuhan tolong selesaikan masalahku, tapi semua itu percuma. Gimana ya? Memang apa namanya ujian dari Tuhan itu memang susah sih. Kita gimana ya ini? Apalagi kita kan masih anak kecil nih, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh orang yang bisa membebaskan kita lebih baik lagi. Tapi ini aku pernah dengar dari mamaku nih, kalau kita itu harus membaca Alkitab, tapi dia masih bingung itu apa, kenapa Alkitab itu penting buat kita semua termasuk kayak kenapa ya sih? Aku juga sih masih bingung. Nggak tahu, aku tuh ya sama udah baca Alkitab, udah baca apa namanya, baca semuanya, tapi percuma gitu loh, nggak ada yang masuk otak ini ya tuh sampai bingung. Atau kita tanya Allah saja ya? Terus siapa ya? Apa itu? Itu Lausa, guru sekolah minggu kita. Oh, berarti nanti aku bareng-bareng yuk ke gereja bareng-bareng supaya kita bisa belajar bersama-sama apa sih Alkitab itu. Semoga kita setelah tanya sama Lausa, kita bisa mengerti apa tidak. Oke? Amin. Kita ke Lausa. Halo. Deng deng deng. Atau kita panggil Lausenya aja. Lause, bagaimana kabar? Oh, Lausanya udah tiba itu. Wah, halo Lausa, gimana kabarnya? Baik dong pasti. Gimana nih kabarnya adik-adik ini? Mbak, aku bingung mau jelasin baik atau enggak. Setengah-setengah loh. Iya. Kok bisa gitu? Teman-teman, kalau Hiski ini masih baik, kalau dia sih masih bingung. Ada baiknya, ada yang enggak. Soalnya akhir-akhir ini dia mendapatkan masalah. Masalahnya itu dia udah berdoa sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan belum menjawab. Terus Natalia mau nanya, apakah Alkitab itu penting kali itu? Apa sih Alkitab itu? Menurut Lausa gimana? Nah, sebelum menjawab pertanyaan adik-adik, Lausa mau tanya. Kalian baca Alkitab nggak biasanya? Sering Lau. Itu loh, Natalia
Lia kalau boleh jujur ya, cuma setengah-setengah gimana loh sih? Karena Lia kurang paham. Kalau baca sendiri bagaimana Alkitab itu apa sih menurut lo? Alkitab itu merupakan perkataan Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi misalnya dari cita-cita Alkitab itu juga banyak loh manfaatnya. Kayak cerita tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga menyelesaikan semua masalah kita, dari ketakutan, tentang sekolah, tentang sosial atau pertemanan, itu semua ada di Alkitab. Tapi loh gimana caranya supaya kita lebih mengerti tentang isi Alkitab itu? Ya tahu kita enggak? Kayak kita iya loh, tapi nggak paham gitu loh Lause. Gimana Lause? Sebenarnya ada Alkitab yang didesain untuk kalian bergambar. Jadi kalian itu bisa belajar dua, yaitu melalui visualisasi dan juga pendengaran. Ada juga yang bersifat e-book, jadi kalian bisa sambil mendengarkan. Nah, yang versi gambar kalian bisa tahu, oh ini ceritanya bagaimana, orang ini bagaimana, tempatnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Dan yang bersifat e-book itu juga kita bisa mendengar juga bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bercerita, dan lain-lain. Dan juga setahu Lause, banyak hal-hal yang di internet yang kita bisa lihat. Misalnya seseorang membuat animasi mengenai cerita tentang Tuhan. Dari situ kita juga bisa menggali, oh ini toh ceritanya, oh ini toh kejadiannya, oh ini toh apa yang bisa diambil gitu. Oh begitu loh Oh enggak usah gimana ya? Oh Lia mau ngomong apa Lia? Ini nih Rizky, aku baru mengerti sih apa maksud dari Lause. Aku Lia berpikir sih bahwa Alkitab itu adalah teman baik kita nggak sih sebenarnya? Ini nggak sih sebenarnya Lause? Bisa juga, karena di Alkitab kita juga sering kan kayak diingatkan atau dinasihati seperti teman kita. Kalau kita buat salah kan nggak mungkin teman kita ngeliatin kayak oh ya udah biarin salah, kan nggak gitu toh. Kita kan sebagai teman yang baik bakal memberitahu, kamu kayak gini, jangan kayak gini, kamu salah dan lain-lain. Sama seperti Alkitab itu juga memberitahu, menasihati, tapi nggak kasar kayak nggak mentah-mentah atau melalui cara yang kasar, tapi melalui bagaimana nanti itu kayak melalui banyak hal lah istilahnya, dari cita-cita dan lain-lain. Dan Alkitab itu perkataan dari Tuhan langsung loh. Jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab selain melalui doa juga. Wah, berarti loh kalau misalnya Lia ada masalah, Alkitab itu sangat penting banget ya buat hidup kita itu. Tapi tanpa sadar itu kita selalu nggak tahu kenapa itu kita kadang ada masalah. Contohnya seperti Lia nih, dia ada masalah tapi dia itu nggak selalu berdoa sama Tuhan, tapi dia nggak punya usaha, nggak pernah membaca Alkitab, dia hanya menangis, meratapi, dan dia nggak tahu sama sekali kalau kita ada masalah itu kita harus bersandar kepada Tuhan, kita baca Alkitab dengan baik, karena itu kan Alkitab bisa memberi solusi yang terbaik buat kita. Wah, terima kasih loh Lia. Senang sih Lia karena boleh mengerti sedikit dari Alkitab, sudah mengerti. Makasih. Apakah betul ya saya? Berarti kalau kita ada masalah atau apa, kita tuh harus sadar kepada Tuhan. Setelah itu membaca Alkitab. Dari situ kita bisa mengerti kebaikan Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kalau ketika kita ada masalah, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap kuat. Iman kita harus teguh ya Lisa. Kalau dari yang aku tangkap sih benar sih ya. Apalagi cari Tuhan, terus baca Alkitab, jangan hanya saat kita ada masalah, terus jangan ada penderitaan baru kita cari Tuhan, tetapi kapanpun dimanapun kita harus cari Tuhan untuk kita
apalagi bersandar kepada Tuhan ya, dan meminta pertolongan pada Tuhan, karena Tuhan itu yang memberi Tuhan itu puncak segala kehidupan. Kalau menurutku seperti itu sih. Kalau Lause, Dari pengalaman Lause dan teman-teman, Alkitab dan juga berdoa itu selain memberikan solusi, Alkitab dan juga berdoa itu bisa menenangkan kita loh. Kayak kita itu merasa kayak tenang, nggak gupuh, itu kayak gelisah gitu. Jadi kita itu bisa berpikir lebih jernih dan lain-lain gitu. gitu. Xie Lause, makasih Lause. Oh ya Lose, ya mau nanya lagi nih. Ya kan udah baca Alkitab, kayak di Alkitab tuh banyak sekali cerita-cerita kayak Saul, Isa, dan Abraham, Adam dan Hawa. Tapi kadang dia tuh susah pahami. Kayak gimana? Nah, Lause kan juga cerita salah satu dari yang kamu sebutin tadi ya. Mungkin Lause akan cerita tentang baterai Nuh. Kamu tahu nggak, Tuhan itu memberitahu Nuh melalui mimpinya. Dan saat dia mempersiapkan bahtera itu, banyak orang yang nggak percaya. Kayak orang ini gila ya, kok terang benderang gini dibilang bakal ada badai dan lain-lain. Tapi Nuh itu tetap percaya sama apa yang Tuhan beritahu melalui mimpinya. Lalu dia membuat bahtera itu dan untungnya hampir udah jadi pun tetap dibilang apa sih, bener-bener gila sampai diselesain kayak gitu dan lain-lain. Saat sudah jadi, Nuh memasukkan semua spesies binatang dan juga keluarganya, dan binatang itu yang berpasangan, supaya nanti saat Tuhan memusnahkan manusia dan hewan-hewan yang di bumi, masih ada yang di bahtera Nuh untuk mengembangbiakan lagi di bumi ini. Lalu saat kejadian itu benar terjadi, mimpi yang diberikan Tuhan kepada Nuh terjadi, orang-orang itu yang mengambang-ambang, orang-orang yang hanyut-hanyut itu mencoba meminta tolong, tapi sudah terlambat. Karena nggak mungkin kan bahtera itu yang besar kayak gitu dibuka lagi, pasti airnya masuk kan. Nah, itu ceritanya. Sebenarnya itu kalau seandainya manusia zaman dulu itu kayak melakukan kejahatan, terus mereka melakukan perintah-perintah yang Allah telah firmankan, pasti nggak mungkin kan kayak Tuhan ngatain air gitu. Sayang sekali ya Luse ya cerita dulu itu. Iya, bahkan banyak yang nggak percaya loh. Sudah dibaca dan tidak percaya. Aku nggak percaya Lause. Mereka kenapa nggak percaya sama Tuhan? Mereka mungkin belum atau kurang mengimani perkataan Tuhan. Mungkin kayak menyepelekan jatuhnya, kayak apa sih ngomong gak jelas dan lain-lain. Mereka tidak terlalu menggubris dan kayak seenaknya sendiri. Manusia tuh sifatnya kayak gitu, kayak aku kok yang di sini yang pinter dan lain-lain. Lalu menyombongkan dirinya sendiri. Oh, sama cerita kayak di Menara Babel dong. Itu kan Menara Babel itu kan kayak ceritanya itu orang-orang itu membangun suatu bangunan, itu mereka itu ingin membangun sampai hingga mengalahkan surga. Padahal nih Tuhan itu kan nggak suka. Itu menimbulkan bahwa manusia itu sangat senang sekali loh. Berarti sama aja sama ceritanya Menara Babel. Benar banget, sama. Manusia itu terlalu menyombongkan diri. Mereka merasa lebih tinggi daripada Tuhan sendiri. Maka itu mereka ingin membuktikan bahwa aku ini loh hebat, aku ini loh lebih daripada Engkau Tuhan. Mereka membuat itu. Tapi ya Tuhan memang lebih kuasa, maka diporak-porandakan mereka dengan bahasa mereka yang dibeda-bedakan, sehingga mereka tidak bisa bekerja sama lagi. Mereka tidak mengerti apa yang saling dibutuhkan. Jadi mereka berantem dan akhirnya pergi menyebar ke seluruh dunia dan memiliki
memiliki bahasa masing-masing. Oh, berarti di Alkitab ini kita bisa belajar banyak ya Lose ya. Kayak contoh soal ini nih yang aku baru ceritain ke Lose soal Menara Babel, dan aku baru dengar dari cerita dari Lose yang soal air bah ini. Kita itu diajarkan dari Alkitab bahwa kita itu nggak boleh sombong sebenarnya. Berarti kita sangat penting loh, kayak membaca Alkitab dengan baik supaya kita itu bisa tahu bahwa perbuatan mana yang buruk, mana yang baik. Betul nggak Yiski? Bener Sangat penting sih. loh karena kita membaca Alkitab itu supaya kita Apalagi kesombongan kan menunjukkan segala-galanya kan ya. Bener kan Iya. ya? Supaya kita tuh bisa belajar mana perbuatan yang baik, kita bisa mengerti semua perintah yang Tuhan firmankan oleh kita. Soalnya nih, kalau kita nggak belajar Alkitab, kadang ini kita nggak mau tersesat loh sama teman-teman kita. Ya, mereka itu mungkin kayak iblis gitu. Seandainya mereka dimasuk iblis, terus mereka itu mau misalkan kita. Tapi kalau kita misalnya semuanya ini baca Alkitab, memahami dengan benar-benar, pasti kita nggak akan tergoda, nggak akan ikut dengan aluran iblis itu. Ya karena kita sudah tahu mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar. Itu. Jadi di isi Alkitab ini kita banyak sekali belajar tentang pengetahuan yang baik. Cuma kadang kita tuh sebagai manusia itu sangat susah sekali ya Pak ya. Apalagi Alkitab ini loh sampai segini. Benar, itu kan susah dipahami. perjanjian. Kita orang Kristen, kita harus benar-benar sungguh-sungguh belajar. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti menyertai kita semua. Walaupun kita ada masalah apa-apa, kita itu cukup sabar. Sudah ini nih kita ada masalah, dia lagi ada masalah. Dia percaya bahwa kalau dia hanya mengandalkan Tuhan, dia sudah tahu setelah membaca Alkitab pasti Tuhan menyertai dia. Terima kasih loh dia udah mengerti soal tentang Alkitab. Yeay. Gimana kita mau ini ya